Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel Jejak Murtadin. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat cuplikan-cuplikan para murtadin, di mana saat ini mereka menyampaikan kisah-kisah mereka atau perjalanan hidup mereka dalam mengiring Tuhan, keluar dari kehidupan lama mereka menuju kepada kehidupan yang terang, di mana selama ini mereka hidup terpuruk oleh doktrin-doktrin yang tidak membawa mereka kepada kebenaran yang sejati. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan sampaikan bagaimana perjalanan hidup mereka menjadi seorang pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai, supaya Bapak Ibu jangan gagal paham, supaya Bapak Ibu jangan menilai sesuatu dari cara pandang yang keliru. Saya mengajak untuk menyaksikan ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham, mengerti mengapa mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan pilih menjadi seorang pengikut Kristus. Inilah Jejak Murtadin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, kiranya damai kasih Kristus menyertai kita semua dalam segala keadaan. Saya mengucap syukur di mana kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam hari-hari yang saya jalani. Perkenalkan, nama saya Bibit, saya dari Kediri dan sekarang saya bekerja di Hong Kong dan saya mengenal Tuhan Yesus di Hong Kong. Saya lahir dari keluarga Muslim, tapi kami bukan Muslim yang dibilang taat-taat banget, tapi dari kecil saya juga belajar tentang bagaimana keyakinan saya, tentang bagaimana menjalani kehidupan keagamaan saya. Saya percaya ada surga dan neraka, ada sebab, ada akibat, dan satu hal yang saya sangat percayai dan sangat saya rindukan adalah peran seorang wanita dalam keluarga dan peran agama dalam sebuah keluarga. Karena saya bercermin dalam kehidupan saya sendiri. Saya terlahir dari keluarga yang kurang kasih sayang atau mungkin kurang harmonis, dan dari situ saya memiliki kerinduan atau keinginan menjadi seorang wanita atau seorang istri yang solehah yang bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan tentu takut akan Tuhan dalam keyakinan saya dulu. Setelah saya beranjak dewasa, cita-cita atau kerinduan saya yang saya anggap mulia itu menjadi titik rendah dalam kehidupan saya, di mana saya sangat menjunjung tinggi atau menuhankan pacaran atau pacar saya. Saya rela melakukan apapun untuk pacar saya dan rela melakukan apapun juga untuk mendapatkan orang yang saya cintai. Singkat cerita, setelah 6 tahun yang lalu tepatnya, saya pacaran dengan seorang Kristen, tapi dia juga bukan Kristen yang taat beragama. Awalnya kita hanya sharing tentang keyakinan masing-masing, keyakinan saya, keyakinan dia, dan saya nggak tahu kenapa dalam diri saya rindu ingin mengenal kekristenan, dan saya ngomong ke dia, pacar saya, kok saya pengen ke gereja sih gitu. Dan karena gerejanya dia ortodok dan kami berbeda bahasa, jadi ngerasa nggak nyaman. Dan saya sebenarnya hanya sebuah kerinduan sih, kalau ingin atau mungkin ingin banget dengan browsing atau mungkin tanya teman-teman, ada nggak sih gereja Indonesia di Hong Kong. Belum sampai ke situ, cuma sekedar kerinduan yang saya nggak tahu gimana harus memulai kerinduan menemukan gereja di sini. Suatu ketika nggak berselang nggak lama juga sih, mungkin cuma beberapa minggu atau mungkin seminggu, saya lupa. Suatu ketika setelah libur hari Minggu, karena hari Minggu banyak banget teman-teman dari Indonesia, dan saya duduk di MTR di kereta, dan waktu itu duduk di sebelah saya mbak-mbak dari Indonesia gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak kenal dia, saya nggak tahu kenapa saya tuh kepo banget waktu dia buka tas dia, dan saya lihat ada Alkitab di tas dia. Saya tahu Alkitab karena sebelumnya waktu saya kecil saya pernah dikasih Alkitab sama teman saya, tapi waktu itu saya belum merasa tergerak, belum ada panggilan atau belum ada kerinduan menjadi seorang Kristen atau mengenal Kristen. Saya kasih Alkitab saya ke teman saya yang Kristen, dan setelah saya kenalan sama dia, saya tanya-tanya, dan akhirnya minggu berikutnya kita janjian dan dia bawa saya ke gerejanya dia. Kesan pertama masuk gereja, tentu aneh ya, kita yang Muslim masuk gereja dengan penyembahan yang berbeda dengan kita, dengan keyakinan lama. Dan tapi saya cukup terharu pertama kali masuk gereja dengan keramah-tamahan teman-teman di gereja. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama buat saya memutuskan ingin dibaptis. Kenapa saya ingin dibaptis walaupun sebenarnya saya belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Pertama mungkin karena pacar saya adalah Kristen, dan kedua kesan saya dari kecil itu kekristenan tuh indah gitu loh, baik, penuh kasih, dan ketiga, menurut saya cara ibadahnya itu simpel, dan Alkitab, kitab suci yang dipelajari itu
memakai bahasa Indonesia dan mudah dipahami, mudah dimengerti apa itu dalamnya, berbeda dengan keyakinan saya yang dulu. Dan karena saya dulu mengenal Tuhan Yesus Kristus, makanya kehidupan saya setelah dan sebelum dibaptis tidak ada perubahan. Walaupun setiap minggu saya bergereja, hidup saya tetap berantakan, tetap galau. Saya nggak tahu apa yang membuat saya galau, walaupun semuanya itu baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, saya punya kerjaan juga baik, juga punya pacar saat itu. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya tuh masih ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa, dan saya mungkin untuk pelarian atau mungkin penghiburan buat diri saya sendiri mungkin ya, karena dan saya juga membahagiakan atau mungkin melakukan apapun yang menurut saya itu bisa menyenangkan saya, walaupun saya tahu itu hanya sesaat saja. Dan setelah berjalan 4 tahun, Tuhan itu baik, Tuhan itu lemah lembut, seperti seorang ibu yang menyapi anaknya. Itu kesan pertama saya saat Tuhan mulai menjamah saya. Tuhan berlahan-lahan mulai memisahkan jarak dan waktu antara saya dan pacar saya, dimana saya harus pulang ke Indonesia saat itu tanpa rencana, begitu saja. Dan setelah kita long distance, kami sempat putus saat itu, tapi karena saya belum siap, saya memaksakan diri. Saya tahu itu bukan kehendak Tuhan, tahu banget saat itu, tapi saya memaksakan diri untuk agar kami tetap berpacaran. Saya tahu itu bukan kehendak Tuhan kami balikan, karena walaupun dia seorang Kristen, dia hanya Kristen KTP, dia tidak mengajarkan saya untuk mengenal Kristus dan menjalani kehidupan Kristen seperti yang Tuhan kehendaki. Hingga pada suatu saat yang tepat, di mana saya sudah menemukan gereja di Indonesia, karena saat itu saya belum bergereja di Indonesia, Tuhan membekali saya dengan firman-firmannya, sehingga setelah beribadah, saya nggak tahu kenapa di dalam jiwa saya bergumul dengan dosa-dosa yang saya jalani, seolah-olah Tuhan hanya kasih saya 2 pilihan, hitam atau putih, panas atau dingin. Selebihnya lebih baik gak usah kenal Kristus. Mungkin seperti itulah gambaran yang saya rasakan. Dan gak tahu kenapa ya, gak lama juga, berselang cuma beberapa bulan, akhirnya saya dan pacar saya ada masalah dan kami putus. Puji Tuhan, walaupun bercucuran air mata, walaupun kedagingan saya menjerit, saya gak mau putus, tapi dengan firman, dengan pengetahuan yang bisa ternyata memerdekakan saya untuk melepaskan kehidupan saya, melepaskan pacar saya, dan saya berkomitmen untuk menjadi ciptaan baru. Yang artinya menjadi ciptaan baru berarti saya harus melepaskan sebagian dari kebebasan saya. Dan itu nggak mudah, walaupun saya nggak jatuh bangun, tapi itu sebuah perjalanan yang bercucuran air mata. Setelah melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh pergumulan antara melepaskan kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru, saya nggak tahu kok saya nggak tahu gimana saya bisa membuat komitmen untuk memperbaiki kehidupan saya yang dulu bisa menggunakan waktu sesuka saya, bisa berpacaran, melakukan apa saja, kehidupan bebas. Bahkan saya berkomitmen untuk meyakini kalau tubuh saya, diri saya adalah bait suci Tuhan, di mana saya harus memuliakan Tuhan dalam apapun yang saya pilih dalam kehidupan saya. Walaupun itu nggak mudah dan walaupun bercucuran air mata, tapi saya menyadari dalam segala keadaan saya selalu punya harapan. Bukan berarti harapan adalah setiap doa yang saya inginkan itu dikabulkan sesuai dengan yang saya inginkan, tapi dalam segala keadaan, sekalipun doa saya tidak dikabulkan, saya memiliki Kristus. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan atau semangat dalam diri saya. Dan satu hal yang saya tahu saat saya memutuskan menjadi ciptaan baru, saya harus berhati-hati, saya harus bercermin dalam firman, dalam setiap keputusan, setiap keinginan. Bukan berarti saya sempurna, setiap keinginan saya, setiap apa yang saya pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang pasti, saat saya tahu saya melakukan kesalahan, saya melakukan dosa, saya segera berlutut di kaki Tuhan, saya menyerahkan segala kesalahan saya, kekurangan saya, dan dengan kasih karunia Tuhan, saya yakin Tuhan mengampuni, dan dengan iman saya ingin selalu memperbaiki diri saya sendiri. Saya sangat bersyukur saat ini saya sudah dibebaskan, dosa-dosa saya diampuni, dan saya selalu memiliki harapan walaupun saya harus kehilangan pacar saya, harus kehilangan kegiatan-kegiatan yang saya pikir itu menyenangkan, tapi mendapatkan Kristus itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sesuatu yang
damai sukacita yang dulu saya nggak pernah rasakan dan saya bisa memilikinya saat ini. Walaupun saya sadar, saya tahu menjalani kehidupan Kristen itu nggak mudah. Saya sadar saya nggak bisa jauh daripada firman Tuhan, nggak bisa jauh dari doa. Dan saya sangat bersyukur di mana Roh Kudus selalu mengingatkan saya, menegur saya untuk selalu, untuk taat, untuk komitmen setiap hari membangun kehidupan doa, setiap hari membaca firman. Dan dari situ berlahan-lahan Tuhan mulai membimbing saya, Tuhan mulai menunjukkan bagian-bagian diri saya yang saya harus ubah, menyelidiki kehidupan saya, sehingga semakin hari saya semakin mengasihi Tuhan. Saya senang, saya bangga sekali saat ini karena saya sudah menjadi milik Kristus, dan itu adalah sebuah kebanggaan di mana saya punya jaminan hidup yang kekal. Demikian kesaksian saya, semoga kiranya memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka para murtadin ini. Ketika mereka mengambil satu langkah yang paling penting dalam kehidupan mereka, ialah keputusan yang sungguh sangat hebat dan sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan tersebut, tetapi mereka sungguh sangat luar biasa, berani meninggalkan tempat ternyaman mereka, meninggalkan keluarga mereka, dan bahkan mereka rela dibenci, dicaci, dijauhkan oleh keluarga mereka sendiri karena iman kepada Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya perlu belajar dari perjalanan iman mereka, perjalanan spiritual mereka yang dalam mencari kebenaran di dalam Kristus dengan giat, dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh mereka mencari kebenaran hingga mereka menemukan kebenaran tersebut di dalam Kristus. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini juga menjadi refleksi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kadang kita lihat kehidupan mereka yang mengalami penderitaan, mengalami persekusi, dan bahkan dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Mereka tetap setia mengikut Kristus. Sehingga dari kisah-kisah mereka ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua untuk terus hidup dalam Kristus, meneladani Kristus sebagaimana yang diinginkan oleh Kristus itu sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus saling mendukung satu sama lain. Kita mendoakan satu sama lain, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang, kepada setiap suku bangsa yang ada, sehingga melalui mereka, melalui pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, banyak orang yang mengenal kasih Kristus. Demikian juga para murtadin-murtadin ini, kita dukung mereka di dalam doa, supaya mereka tetap senantiasa setia mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama mereka dalam menjalani kehidupan mereka saat ini. Ya, itu saja dari saya, Bapak, Ibu, Saudara. Dukung terus perkembangan channel ini, sehingga melalui kisah-kisah yang ada dalam channel ini, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang mengalami kasih kemurahan Tuhan, dan melalui kisah atau perjalanan atau jejak-jejak para murtadin ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.